Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik sekalian. Baik, pada pagi hari ini kita akan mempelajari materi mengenai rukun Islam. Yang adik-adik ketahui sekalian, rukun Islam itu apa? Rukun Islam artinya secara bahasa yaitu taat. Dan secara hukum syariah adalah taat kepada hukum-hukum syara atau hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ada rukun-rukun yang wajib kita laksanakan, di antaranya sebagai berikut. Pertama, mengucap syahadat. Apa itu syahadat? Syahadat yaitu meyakinkan tidak ada Tuhan yang hak disembah dengan bukti yang nyata kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sesungguhnya Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya atau pengertiannya dari syahadat itu ialah meyakinkan hati kita bahwa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, hanya Tuhan yang harus kita sembah, yang mempunyai sifat dengan sifat-sifat yang sempurna, jauh dari segala kekurangan, tunggal zatnya, sifatnya serta pekerjaannya. Dan Nabi Muhammad SAW utusan Allah untuk semua makhluk. Yang kedua yaitu mendirikan sholat. Kenapa kita wajib mendirikan sholat, adik-adik sekalian? Karena sholat itu adalah ibadah badan dohir atau nyata yang paling tunggal mengalahkan ibadah dohir badan yang lainnya, seperti puasa, ibadah haji, zakat, dan lain-lain. Bahkan fardu dan sunnahnya sholat itu lebih unggul dari fardu dan sunnah ibadah lainnya, sehingga tidak ada kata uzur dalam sholat selagi masih berakal sehat. Yang ketiga, membayar zakat. Di dalam Islam, kita diwajibkan membayar zakat kepada orang-orang yang berhak menerima zakat atau mustahik. Di mana mustahik zakat itu ada 8. Kedua, orang fakir, yaitu orang yang tidak mempunyai harta dan pekerjaan sama sekali, walaupun dia mempunyai pekerjaan, tapi tidak dapat menutupi kebutuhannya sehari-hari, bahkan tidak mencapai setengah daripada kebutuhannya itu. Yang ketiga, miskin, yaitu orang yang mempunyai harta dan pekerjaan, tetapi tidak menutupi kebutuhannya sehari-hari, hanya mencapai setengah lebih daripada kebutuhannya itu. Amil, yaitu orang yang bertugas mengurus, menuliskan, dan membagikan zakat pada mustahiknya. Berikutnya, mu'alaf, yaitu orang yang baru mengenal Islam, orang yang masuk Islam, atau orang yang lemah keyakinannya tentang Islam. Selanjutnya, rikob, yaitu hamba sahaya atau budak belian. Selanjutnya, gorim, yaitu orang yang terbelit hutang, baik yang bersifat pribadi atau umum dan tidak mampu untuk membayarnya. Berikutnya, sabilillah, yaitu orang yang berjuang atau berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan berikutnya yaitu adalah ibnu sabil, adalah orang yang berpergian jauh, kebetulan di dalam perjalanannya melewati tempat pembagian zakat dan membawa perbekalan namun tak cukup sampai tempat tujuan. Selanjutnya, puasa bulan Ramadan. Puasa bulan Ramadan difardukan atau diwajibkan pada bulan Sya'ban, tahun kedua sesudah Nabi Muhammad SAW hijrah.
Puasa ada 3 tingkatan, di antaranya puasa umum, yaitu puasa yang sekedar menahan lapar dan haus serta nafsu birahi. Yang kedua, yaitu puasa khusus, ialah puasa yang menjaga pendengaran, penglihatan, ucapan, dan semua anggota tubuh dari perbuatan maksiat. Yang terakhir, puasa yang lebih khusus yaitu puasa yang memolahkan hatinya kepada urusan akhirat dan mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya yaitu fokus pada Allah semata. Yang kelima, yaitu menunaikan ibadah haji bagi yang mampu. Ibadah haji bagi yang mampu di perjalanannya, sehingga semua nabi pernah melaksanakan ibadah haji kecuali Nabi Soleh dan Nabi Hud. Bahkan Nabi Adam pergi haji dari India berjalan kaki selama 40 tahun selama perjalanannya. Dan Nabi Isa ibadah haji sebelum diangkat ke langit. Keunggulan dari ibadah haji yaitu terdapat dalam hadis sahih yang menerangkan barang siapa yang melaksanakan ibadah haji dan setelah pulang dari ibadah haji kelakuannya menjadi lebih baik dari sebelumnya, maka akan diampuni dosa-dosanya, dan jika berimpak 1 dirham maka nilainya sama dengan 1 juta dirham. Nah, adik-adik sekalian, di sini mengenai rukun Islam sudah jelas bahwa wajib untuk kita laksanakan dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik adik-adik sekalian, mudah-mudahan materi hari ini dapat memberikan kita penjelasan yang lebih detail, lebih akurat, dan mampu kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari kita. Baik, kita akhiri pertemuan hari ini dengan lafaz Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih.